Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Semoga kita selalu senantiasa sehat selalu dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Nah, kelas 4 sekarang kita masuk tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 2. Sebelum dimulai, persiapkan buku serta alat tulismu. Yuk, sebelum kita mulai, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini, tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Yang pertama, ada IPA, membandingkan siklus hidup. Yang kedua, SBDP, mengetahui gerakan tari. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, melalui kegiatan membaca puisi penari dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan puisi tersebut. Siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi yang benar. Yang kedua, melalui kegiatan mencari informasi tentang beberapa gerakan tari daerah, dapat mengetahui dan menjelaskan gerakan tari kreasi daerah. Yang ketiga, melalui kegiatan mengikuti gerakan tari daerah, siswa dapat mempraktikkan gerakan tari kreasi daerah dengan rinci. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa membuat laporan hasil pengamatan tentang manfaat makhluk hidup dengan benar. Nah, untuk pembelajaran kali ini, yang pertama adalah SBDP. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Nah, lihat nih anak-anak, kita perhatikan yuk gambar berikut ini. Yang pertama, seorang pelukis. Yang kedua, seorang sutradara. Sedangkan yang nomor 3, seorang penari. Yang keempat adalah pesulap. Nah, ayo kita mengamati. Siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator atau sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahannya di sekitarnya. Jika kamu harus memilih pekerja seni manakah yang paling kamu sukai? Terus, mengapa nih anak-anak? Nah, keterampilan dan pengetahuan apa saja yang harus dimiliki? Kehebatan apa saja yang kalian ketahui dari para pekerja seni? Nah, nanti anak-anak bisa tuliskan nih pendapatmu pada buku SBDP-nya tentang pekerja seni ya. Nah, lalu didiskusikan dengan kedua orang tuamu tentang pendapat kalian masing-masing ya anak-anak ya. Nah, pembelajaran yang pertama adalah SBDP nih anak-anak. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Lihat, yang pertama adalah pelukis. Yang kedua, sutradara. Yang ketiga, penyanyi. Yang keempat, sulap. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut nih anak-anak? Apakah kamu menyukai seni tari? Nah, anak-anak Bu Rama semua, ayo kita membaca sama-sama ya. Ada banyak penari di daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Para penari daerah
biasanya bermula dari kesenangan menari dan menurunkan tradisi seni daerah. Sungguh mulia peran para penari daerah itu. Nah, anak-anak, dengarkan kisah tentang seorang penari daerah ya. Nah, Bu Rahma akan membacakan, anak-anak yang di rumah simak ya dengan baik. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari penjajahan, maksud ibu, tari gandrung merupakan tari penyampaian pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895, mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun nih anak-anak, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana Bu Supinah belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu Ibu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusan untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Wah, hebat ya Ibu Supinah. Pembelajaran bahasa Indonesia. Kehidupan seorang penari untuk diketahui dengan kecintaannya terhadap seni daerah. Ibu Supinah berupaya keras untuk melestarikan warisan budaya daerah. Mari kita simak sebuah puisi tentang seorang penari berikut. Nah, Ibu akan bacakan nih puisi Penari karya Hascahaya Trilion Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam, berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan. Liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyuman dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Nah, itu tadi puisi penari karya Hascahaya Trilion Laksono. Kita masuk ke pembelajaran ketiga, pembelajaran IPA. Nah, ayo kita membaca sama-sama ya. Anak-anak bisa simak Bu Rahma di rumah ya. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa
rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut nih anak-anak. Yang pertama, sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Yang kedua, bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Yang ketiga, peralatan rumah tangga. Banyak perabotan rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Yang keempat, produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Nah, itu dulu ya pembelajaran kita kali ini. Kita akan memasuki tugas tema. Tema kelas 4, tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Tugas tema kita adalah berikut ya. Pembelajaran SBDP tugas tema. Yang pertama, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Yang kedua, apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Yang ketiga,
Sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supina sebagai seorang penari daerah? Yang keempat, menurutmu nilai sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Yang kelima, coba lakukan beberapa gerakan tari gantung atau tari khas daerahmu. Kamu bisa nih anak-anak di rumah bersama kedua orang tuamu menari tari khas daerahmu, lalu divideokan, kirim ke Bu Rahma ya. Tugas tema yang kedua, bahasa Indonesia. Nah, kita diskusikan bersama kedua orang tuamu ya. Simak baik-baik soal dari Ibu. Yang pertama, apakah judul puisi di atas? Yang tadi Ibu bacakan tentang puisi ya. Siapakah penulisnya? Yang kedua, terdiri atas berapa baitkah puisi penari? Yang ketiga, terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Yang keempat, bercerita tentang apakah puisi penari? Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut. Hanya 4 soal ya anak-anak ya. Pembelajaran ketiga IPA. Yang pertama, buatlah sebuah peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya. Yang keempat, apakah yang akan terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh? Yang kelima, apakah yang akan terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia? Nah, cukup sampai di sini dulu ya anak-anak Bu Rahma semuanya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.